Jet tempur KF-21 Boramae hasil kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, ternyata diam-diam sedang dikembangkan lebih lanjut agar memiliki kemampuan membawa pesawat siluman tanpa pilot, drone stealth. Artinya, KF-21 kedepannya bisa bertindak sebagai pesawat induk bagi drone tempur canggih, memperkuat strategi tempur udara modern. Para penggemar dunia aviasi dan teknologi udara masa depan, bersiaplah! Karena apa yang sedang dilakukan Korea Selatan bukan sekadar upgrade jet tempur. Ini seperti menyaksikan fusi dahsyat antara strategi udara abad ke-21 dan kecanggihan fiksi ilmiah. Bayangkan, gabungan teknologi canggih ala Transformers, kecerdasan taktis Iron Man, dan formasi udara ala Star Wars. Tapi, semua ini nyata dan sedang dikembangkan di semenanjung Korea. Jadi begini ceritanya. Pada tanggal 25 Juli 2025, Korea Selatan bikin gebrakan serius di dunia teknologi pertahanan. Mereka nggak main-main. Mereka lagi mengembangkan sistem tempur udara baru, yang jujur saja, kalau berhasil ini bisa jadi revolusi total dalam dunia militer. Nama programnya, Loyal Wingman Composite Combat System. Atau kalau diomongin gaya orang awam, jet tempur kita bakal punya pasukan drone loyal yang dikendalikan AI, dan patuh seperti prajurit Jedi. Nah, yang jadi bintang utamanya di sini adalah jet tempur KF-21 Boramae, buatan asli Korea Selatan. Jet ini tuh kayak anak baru di sekolah yang lagi puber. Masih muda, ambisius, dan punya mimpi besar untuk bisa tampil di pentas dunia. Tapi, yang bikin KF-21 makin menarik adalah pasukan drone canggih yang akan jadi partnernya. Jadi nanti, si Boramae ini nggak perlu maju sendirian ke tengah-tengah radar musuh yang penuh misil. Dia bisa tinggal di belakang, chill, minum kopi, sambil ngasih perintah ke 4 drone AI yang terbang lebih dulu. Dalam video demonstrasi yang dirilis oleh KEAI atau KI, kita bisa lihat simulasi perangnya. KF-21 nongkrong manis di zona aman, lalu 4 drone loyalisnya terbang keluar dari pesawat angkut, kayak Power Rangers keluar dari markas. Drone-drone ini langsung ngegas ke depan, cari musuh, matikan radar musuh, dan buka jalan buat sang komandan di belakang. Bayangin deh, ini seperti pasukan elit dengan stealth mode, dikerahkan untuk bikin musuh kelabakan. Sementara, pilot asli duduk manis, nyetir drone dari jauh, kayak main video game tapi level ultra realistik. Nah, dari sisi desain, drone ini nggak cuma pinter, tapi juga susah dideteksi radar. Jadi musuh tuh kayak, kok nggak ada apa-apa ya di radar? 5 detik kemudian, boom, hangus semua. Tujuan pengembangannya ditargetkan selesai di tahun 2027. Dan operasionalnya siap dipakai tempur beneran di 2030. Kalau tercapai, dunia wajib siap-siap melihat gaya perang baru dari Asia Timur. Tapi tunggu dulu, bukan cuma itu. Di balik gegap gempita pengembangan teknologi ini, ada juga drama kerjasama internasional yang bikin ceritanya makin gurih. Indonesia, sebagai sahabat dekat Korea Selatan dalam proyek KF-21 ini, baru-baru ini, akhirnya, setelah sekian lama tarik ulur, menandatangani perjanjian baru. Ya betul, Indonesia sempat nunggak bayarannya dari komitmen awal tahun 2010. Harusnya bayar 20% dari total biaya pengembangan. Itu sekitar 1,7 triliun won. Bukan rupiah ya, won. Tapi akhirnya, setelah perundingan dan diskusi panjang, Korea Selatan setuju. Oke deh, bayarnya dikurangi jadi 600 miliar won aja. Ya, kira-kira diskon spesial buat teman lama. Perjanjian ini ditandatangani di acara Indo Defense di Jakarta, lengkap dengan salaman formal dan foto bareng para pejabat tinggi dari Kementerian Pertahanan RI dan DAPA Korea Selatan. Pak Sok Jong-gun dari DAPA bahkan bilang, kami akan terus memperkuat kerjasama ini, bukan cuma di jet tempur, tapi juga kapal selam, misil, dan sistem pertahanan lainnya. Wah, kalau begini, bisa jadi babak baru hubungan Indonesia-Korsel makin lengket, bukan cuma di drakor, tapi juga di drone, jet, dan defense cooperation. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa hal ini penting banget. Gak cuma buat Korea Selatan atau Indonesia, tapi juga buat dinamika pertahanan kawasan Asia Pasifik. Pertama-tama, konsep Loyal Wingman alias drone pendamping AI ini bukan cuma soal teknologi keren yang bisa bikin kita bilang wow. Ini adalah bentuk dari perubahan doktrin perang udara masa kini. Kalau dulu satu pilot naik satu jet tempur dan bertempur sendirian, sekarang satu pilot bisa punya 4 drone partner AI yang terbang di depannya. Masing-masing bisa bertempur, memata-matai, atau bahkan menjadi umpan. Ya,
Umpan kayak teman yang disuruh ngintip kantin duluan pas jam istirahat. Dan karena drone ini pakai sistem observasi rendah alias stealth, maka mereka bisa menyusup ke wilayah musuh tanpa ketahuan. Kayak ninja, tapi versi digital. Yang menarik, semua drone ini nggak cuma dikendalikan jarak jauh, tapi juga menggunakan kecerdasan buatan yang bisa menganalisis situasi pertempuran dan mengambil keputusan taktis. Jadi jangan bayangkan ini kayak pesawat RC mainan di Indomaret ya. Ini udah kayak robot tempur cerdas yang bisa bilang, "Oke komandan, saya deteksi ancaman di grid 12, izin menembak." Boom! Dan lebih gilanya lagi, sistem ini bisa diatur supaya beberapa drone punya peran berbeda. Ada yang jadi penyerang, ada yang jadi pengintai, ada yang bawa rudal, dan ada juga yang mungkin cuma jadi tukang rekam buat konten YouTube militer. Jadi benar-benar formasi tempur multiperan. Sekarang mari kita lihat dari kacamata geopolitik. Di saat Amerika Serikat dan Tiongkok lagi adu unjuk kekuatan di Laut Cina Selatan, kehadiran Korea Selatan dan Indonesia dengan proyek KF-21 dan Loyal Wingman ini adalah sinyal bahwa kawasan Asia Tenggara juga siap tampil sebagai aktor utama, bukan cuma penonton. Indonesia pun kini punya dua kartu as. Satu ikut pengembangan jet tempur bareng Korea Selatan, KF-21, satu lagi beli pesawat KA dari Turki. Waduh, ini seperti orang yang ambil dua jurusan kuliah sekalian, biar nanti skripsinya bisa dibandingin. Tapi dari sisi strategis, ini langkah pintar. Indonesia seperti sedang mengamankan masa depan pertahanannya dari dua jalur. Kerjasama jangka panjang melalui transfer teknologi dari Korea Selatan dan pemenuhan kebutuhan cepat lewat pembelian pesawat Turki. Kembali ke KF-21 dan formasi drone, ini bukan lagi sekedar proyek teknologi, tapi jadi simbol bahwa kekuatan militer masa depan akan sangat bergantung pada integrasi manusia dan mesin. Pilot tidak hanya jago menerbangkan pesawat, tapi juga jadi komandan pasukan udara robot. Kalau dulu latihan tempurnya cuma latihan dogfight, sekarang tambah. Latihan komando formasi drone dengan protokol AI dan serangan bertingkat. Bayangin aja, gimana ribetnya briefing sebelum misi. Letnan, Anda memimpin 4 drone, 2 penyerang, 1 pengintai, dan 1 tukang jamming radar. Pastikan mereka nggak nabrak satu sama lain, dan tolong jangan suruh mereka beli kopi di tengah misi. Selain itu, para insinyur pertahanan juga mulai diuji. Bukan cuma bikin pesawat yang kencang, tapi juga sistem komunikasi, keamanan cyber, dan respon AI yang super cepat. Karena ya, kalau drone-nya lag pas misi, bisa-bisa musuh keburu kabur. Drone-nya masih buffering. Lanjut ya, kita bisa masuk ke sisi dampak industri dalam negeri Indonesia dari kerjasama ini. Bagaimana PT Dirgantara Indonesia bisa terlibat, apa peluang alih teknologinya, dan apakah ini akan membuka jalan bagi Indonesia untuk bikin jet sendiri. Nah, sekarang mari kita geser sorotan kita ke industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Banyak orang mungkin bertanya, oke, Indonesia ikut program KF-21, tapi untungnya apa buat kita? Apa cuma beli pesawat, atau ada sesuatu yang lebih besar? Jawabannya, yes bro and sis, ada peluang emas di sini. Soalnya, sejak awal ikut serta dalam proyek KF-21 ini, Indonesia bukan cuma berniat beli pesawat tempur, tapi juga mau ngerasain yang namanya transfer teknologi. Ibarat beli sepeda motor, tapi sekalian minta diajarin cara bikin mesin, pasang rem, dan ngecat bodinya sendiri. Jadi bukan konsumen pasif, tapi calon produsen aktif. PT Dirgantara Indonesia adalah pemain kunci dalam rencana ini. Kalau semuanya lancar, PT DI bakal dapat akses ke teknologi yang sebelumnya nggak kita miliki. Mulai dari struktur airframe, sistem avionik, sampai pengintegrasian senjata. Jadi bukan cuma sekedar nonton dari kejauhan, tapi benar-benar masuk ke dapur. Bahkan, efek domino dari proyek ini bisa kemana-mana. Pengembangan SDM, pelatihan insinyur muda, program kolaborasi riset universitas, hingga munculnya industri pemasok lokal yang bisa produksi komponen kecil tapi penting, kayak baut anti panas, radar panel, atau sistem pendingin avionik. Sekarang aja mungkin masih kecil skalanya, tapi 5 tahun lagi, bisa jadi kita punya ekosistem pertahanan yang tumbuh pesat di dalam negeri. Tapi tentu, jalan menuju ke sana tidak semudah nyalain microwave. Ada tantangan berat juga, seperti memastikan pembayaran komitmen Indonesia tetap lancar. Yes, ini sering jadi PR. Memastikan keterlibatan industri lokal itu benar-benar dijalankan, bukan cuma jadi embel-embel presentasi PowerPoint, dan yang paling penting, ada kesinambungan politik dan strategi jangka panjang dari pemerintah Indonesia sendiri. Bayangin aja, kalau setiap ganti menteri pertahanan, ganti juga prioritas kerjasama.
Lalu manti jetnya baru jadi sayap kanan, pemerintahnya udah pindah ke proyek lain. Jadi stabilitas kebijakan sangat penting. Dan rakyat pun perlu tahu, supaya bisa dukung lewat kesadaran publik bahwa ini bukan sekedar beli pesawat. Ini investasi untuk masa depan kemandirian teknologi bangsa. Sekarang balik lagi ke Korea Selatan. Mereka nggak main-main dengan program KF-21 ini. Sejak uji terbang pertananya, mereka langsung tancap gas. Saat negara lain masih debat anggaran, Korsel udah siap masuk ke fase uji senjata, integrasi radar AESA, uji sistem pertahanan elektronik, sampai uji formasi AI tadi. Dan kalau semuanya sesuai jadwal, tahun 2026 alias tahun depan, mereka mulai produksi massal tahap pertama. Kalau Indonesia bisa dapat transfer teknologi di fase-fase krusial itu, wah bisa jadi lompatan luar biasa. Bayangin, tahun 2030, Indonesia udah punya pilot tempur yang bisa ngendaliin 4 drone AI dalam satu misi, dengan pesawat hasil pengembangan bersama yang teknologinya udah ngerti luar dalam. Itu artinya, bukan cuma soal punya jet tempur canggih, tapi kita punya kemampuan untuk terus berkembang, inovasi, bahkan bikin jet baru sendiri di masa depan. Kayak mahasiswa yang awalnya belajar di luar negeri, lalu pulang kampung bawa ilmu dan bikin startup aerospace sendiri. Dan satu hal lagi yang menarik, proyek ini juga membuka potensi Indonesia untuk jadi pusat produksi atau servis regional bagi pesawat KF-21. Jadi bukan cuma buat kita pakai sendiri, tapi bisa juga ekspor ke negara-negara tetangga yang belum punya fasilitas perawatan atau pelatihan pilot. Kita bisa jadi bengkel Borame se-ASEAN. Gimana? Makin seru kan? Yuk kita teruskan ke isu-isu teknis yang lagi diuji di Borame. Radar AESA, rudal Beyond Visual Range, dan kemampuan elektronik warfare-nya yang katanya bisa bikin sistem musuh ngedumel dalam bahasa biner. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.